Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama bersekutu beribadah lewat pelayanan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur dan doa kita, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kembali akan menjadi bahagian kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian dari Kidung Jemaat 427 pada bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu bersekutu sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam memahami kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami untuk senantiasa dapat melakukannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahagian kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa melakukannya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara-saudara yang kekasih, 38 tahun kelemahan yang dialami oleh seseorang yang berada di kolam Bethesda dalam bacaan kita pada malam hari ini. Sebuah perjalanan pergumulan yang tentunya begitu panjang. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi dan keadaan seperti itu, orang lumpuh tadi kebergantungannya begitu besar terhadap belas kasihan orang lain. Dan itu nampak dalam bacaan kita tadi, bahwa tidak ada orang lain yang dapat menolong dia, apalagi ketika air kolam Bethesda itu guncang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang sedemikian, dikatakan dalam bacaan kita tadi, Yesus tahu orang lumpuh ini sudah sekian lama berada dalam situasi yang membuat dia tidak berdaya, yang membuat dia bergantung terhadap belas kasihan orang. Yesus mendatangi orang lumpuh tadi, dan ia bertanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan yang tentunya di balik pertanyaan ini ada tawaran, ada anugerah yang Yesus menyatakan untuk membebaskan, untuk menolong orang lumpuh tadi. Bagaimana respon orang lumpuh ini? Tuhan, tidak ada orang lain yang menolong aku ketika kolam Bethesda itu berguncang. Pernyataan ini memberikan kesan kepada kita kebergantungan sepenuhnya terhadap orang lain untuk dapat menolong dan membebaskan dia dari kelumpuhan yang sudah sekian lama ia alami. Namun apa respon Yesus terhadap jawaban yang disampaikan oleh orang lumpuh tadi? Yesus menyatakan sebuah perintah. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus nyatakan kepada orang lumpuh tadi, sebuah kepedulian, sebuah tindakan pembebasan yang begitu luar biasa. Yesus ingin menarik dan mau mengatakan
kepada orang lumpuh tadi untuk melepaskan kebergantungan sepenuhnya dalam pengandalan kepada manusia. Namun sejatinya pengandalan itu ada kepada pihak Tuhan dan bukan kepada pihak manusia. Dan apa yang terjadi? Orang ini bangun, mengangkat tilamnya, dan ia berjalan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tawaran dan pernyataan Yesus ini juga mau dinyatakan kepada kita. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita? Entah sudah seberapa lama kita berada dalam sebuah kondisi dan keadaan yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan orang lain. Ya, memang kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan belas kasihan dari orang terhadap kita. Tapi hendaknya ini tidak menggeser kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti orang lumpuh dalam bacaan kita tadi. Yesus tahu sudah sekian berapa lamanya kita berada dalam kondisi yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita bergumul, yang membuat kita tidak berdaya. Tentang sebuah keadaan, tentang sebuah kelemahan atau kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Satu hal yang patut kita yakini, kasih sayang Tuhan selalu nyata bagi kita. Saudaraku, Tuhan tahu sudah sekian berapa lama kita mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya, menyatakan seruan, permohonan kita kepada Dia. Dia mau mendengar, Dia mau menolong, Dia mau membebaskan kita terhadap sebuah keadaan yang membuat kita mungkin terpenjara, yang membuat kita bergumul. Karena itu, mari meletakkan semuanya itu kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan sepenuhnya itu kepada Tuhan, maka Yesus akan berkata kepada kita, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Bangkitlah dari keterpurukanmu, bangkitlah dari segala apa yang membuat engkau bergumul dalam kehidupanmu. Karena yang menolong engkau, yang menyatakan itu kepada engkau, adalah Dia yang mengasihi engkau, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, maukah engkau sembuh? Tuhan pasti memulihkan engkau. Percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan malam ini, kembali kita mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 427 pada bait yang kedua. Yang sungguh melebihi
Mari kita satu di dalam doa malam ini, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dalam waktu sehati, dalam doa bersama, kebenaran firman-Mu telah menuntun, menghibur dan menguatkan kami. Tuhan tahu ada kondisi-kondisi yang tidak bersahabat dalam kehidupan kami. Apakah itu dalam bentuk kelemahan atau sakit kami yang membuat kami tidak berdaya, atau mungkin pergumulan-pergumulan lain dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan juga di tengah-tengah pergumulan menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan tahu kondisi ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkau menganugerahkan iman dan pengharapan kami, kepada kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami, lindungi kami dalam menghadapi pergumulan bersama yang saat ini masih kami hadapi. Peliharakan kami dengan kasih dan setia-Mu. Berkati segala upaya dan usaha yang dilakukan dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Kami terus berdoa untuk para tenaga medis, aparat TNI dan Polri, seluruh relawan, bahkan masyarakat Indonesia. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan bagi kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan di rumah. Saudara-saudara kami yang juga terpapar oleh COVID-19 ini. Saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan, firman malam ini telah memberikan penghiburan dan tuntunan bagi kami. Kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami malam ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Angkat segala kelemahan dan keletihan kami Tuhan, agar kami boleh bangun besok pagi dengan semangat yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Bongi Melo.